Oke ya, sama ya. Kayak bahasa program yang lainnya kayak Python, pakai Pascal, Fortran, C++, dan sebagainya. Bisa mengendalikan program. Dan juga bisa program berdasarkan kondisi tertentu. Kondisi-kondisi itu seperti bahasa Inggris condition dan select sebagai kondisi yang seperti adalah sekarang. Kita belajar kalau menggunakan if atau menggunakan if. Kalau perlu, tadi saya bilang, tadi menggunakan berulang. Kita melakukan iterasi. Kita bisa menggunakan tadi for and atau one method. Oke, yang pertama. Jadi untuk if, else, and ini ada 3 bentuk. Yang pertama if and yang saya bilang tadi yang paling sederhana. Strukturnya adalah demikian ya. Coba perhatikan dulu semuanya. If and in selalu dipasangkan dengan and di belakangnya. Hati-hati. Kemudian setelah ini spasi ada kondisi atau syaratnya kondisi. Misalkan jika ya ada di pojokan di bawah sini. Oke, kalau filter. Ya bang. Sudah? Oke, justru kalian sudah bekerja di folder Sudah. Oke, tulis di line 1 untuk program menggunakan if. Oke, diklik. Oke, baris kedua dan ketiga as usual kalian bikin all CLC. Baris keempat saya kosongkan. Sudah? Oke, baris kelima. Tugas kalian adalah akan menampilkan tulisan masukkan nilai A kecil sama dengan spasi. Oke. Kemudian sebagai inputan. Oke. Nanti akan berkedip-kedip kita masukkan sesuatu dan disimpan dalam file A kecil. Tapi pernyataan setelahnya dituliskan pada baris. Paham selesai? Oke. Perintahkan MATLAB untuk menampilkan tulisan masukkan kemudian kita masukkan sesuatu di kotak Input. Iya, pakai masukkan nilai Anda. Masukkan nilai A kecil sama dengan spasi. Tulis yang mau dikatakan. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya di baris berikutnya berarti pakai siapa? Ya. Kalau misalkan tidak diberikan, maka selanjutnya di sampingnya di baris yang sama. Ya, kalau kita ingin menemukan yang apa yang sesuatu setelah ini dituliskan di bawahnya, kita masih selesai. Tapi kita dituliskan di Oke, disimpan dalam file yang kecil. Oke, di baris ke-6 dan 7 lakukan yang sama, tapi untuk masukkan nilai B, simpan dalam file yang kecil. Di baris ke-7 masukkan nilai C, disimpan dalam file yang kecil. Tetap enter. Sudah? Sudah. Kenapa saya kosong? Di baris ke-9, saya perintahkan untuk melakukan perhitungan. Sekarang disimpan dalam file. Oke, jadi intinya adalah kita akan menghitung akar itu adalah nilai koefisiennya. Pastikan persamaan kode. Oke, jadi ini bentuk persamaan.
masing-masing koefisien pertamanya. Kenapa dikosongkan di garis kesimpulan tulis perhitungan untuk nilai diskriminant disimpan dalam variabel D besar. Oke, rumusnya masih ingat diskriminant? Apa rumusnya? Apa diskriminant? B kuadrat minus 4AC kan? Ya. Oke. Ini harus B kuadrat minus 4AC disimpan dalam variabel D besar. Anggo titik apa? Titik apa? Orang elemen boleh. Udah, gimana sekarang? Berapa? Ya. Minus Biasa. jadi koma. B kuadrat minus 4AC disimpan dalam variabel D besar. Oke, sudah? Terus 10 dikosongkan. Oke, di sini saya menggunakan conditional. Oke, if n, oke, selalu dipasangkan dengan n. Kalian boleh caranya biar kalian nggak kelupaan selalu ada n di belakang. Kalian tulis if n dulu, terus baru soal if di alpha. Oke, setelah if spasi tuliskan kondisinya atau syaratnya tadi kondisi. Saya membuat kondisinya adalah jika d lebih besar daripada 0. Jika d lebih besar dari 0, oke, maka dia akan menjalankan prosesnya. Jika dia lebih besar dari 0, dia akan menjalankan proses yang ada di baris ke-12. Baris ke-12 adalah perintah untuk menghitung akar persamaan pertama disimpan dalam variabel. Masih ingat nggak akar persamaan pakai rumus ABC? Ayo, disuruh ambil kalkulus lagi semuanya ya. Akar persamaan pertama disimpan dalam variabel apa tadi? X1. Rumusnya apa? X1. Rumus ABC masih ingat tidak? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC kan? 2A semuanya, benar? Oke, jadi gimana cara menulisnya? Min B plus akar B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC itu apa? Diskriminant kan? Kalau berarti apa? Akar ada di D. Berarti cara nulisnya gimana? Di dalam huruf besar. Oke. Baru setelah itu apa? Semuanya dibagi dengan 2A kan? Semuanya dibagi dengan 2A. Oke, saya tulis aja biar aman. Ya kan? Oke, next 2-nya berarti apa? B. Oke, perhatikan ya. Antara if dan n, kalau kita enter langsung dia menjorok nih ya. Kalau di baris berikutnya, kalau enggak, biasakan untuk menjorok antara if dan n. Oke, diperhatikan di sini. Ya, menjoroknya. Oke, X2-nya berarti apa? X2 sama dengan min B minus akar D kemudian dibagi dengan 2A. Oke? Oke, kemudian di baris ke-13 ini mau saya enter. Saya bikin perintah lagi di sini. Perintah untuk mencetak berarti menggunakan apa? Menggunakan apa? Print. Printf. Kemudian dalam kurung apa? Oke, yang saya ingin perintahkan menggunakan adalah mencetak tulisan X1 sama dengan. Oke, kemudian yang saya tampilkan nanti adalah bentuk desimal atau berarti bilang apa? Floating. Berarti caranya gimana? Harus disediakan apa? Oke, pada apa? Persen. 2F. F. Kalau misalkan kita ingin misalkan tidak berapa angka di belakang komanya default ya. Tapi kalau misalkan 3 angka di belakang koma berarti gimana? Persen. Titik 3. Dot 3. Oke?
kemudian tuliskan dan lagi X2 sama dengan kembali kita sediakan juga untuk X2 nya. Persen kita 3F ini. Oke, ini hanya tulisan dan baru menyediakan dulu formatnya kan. Tapi kita belum ada perintah untuk menampilkan nilai X1 dan X2. Caranya gimana? Koma tanpa tanda apostrof. Kalau apostrof dari tulisannya, kalau ingin menampilkan atau mencatat nilainya berarti tanpa tanda apostrof. Berarti X1, kalau yang keduanya berarti tinggal dipisahkan dengan koma aja. X2. Sudah? Sudah belum? Sudah. Oke, disimpan soalnya. Misalnya event if n, kamu semua hati-hati. Saya kasih nama satu, if n satu, saya kasih nama ini kelas A. Sudah? Sudah belum? Oke, sekarang jalankan. Apa yang terjadi di komen? Oke, apa yang terjadi? Oke, saya jelaskan line per line. Setelah itu yang kanan dan kiri sama di komen itu bisa masukkan sesuatu dalam file sama. Yang ketiga, masukkan nilai sama dengan ya ada di bawah. Selanjutnya kita masukkan nilai sesuatu simpan dalam file. Oke, kemudian kita di sini. Kemudian ditutup dengan ini spasi kondisinya adalah D lebih besar dari 0. If D lebih besar dari 0, jika D lebih besar dari 0, jika iya, jawaban iya terpenuhi, maka dia turun ke bawah, ke baris ke-12. Di sini ada perintah untuk melakukan perhitungan. Perhitungan hasilnya disimpan X1. Turun ke bawah, hitungan ini disimpan dalam variabel X2. Lalu setelah itu ada perintah untuk mencetak tulisan X1 sama dengan apa yang terjadi setelah X1 sama dengan nilai X1-nya, karena kita sediakan ini kan Ya. nilai X1-nya dan tulisan lagi X2 sama dengan nilai X2-nya. Yang keduanya adalah X2. Oke? Ya, kita jalankan. Kalau dia tidak terpenuhi, jika dia lebih besar dari 0, tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Keluar dia. Oke? Ya, udah rapi tadi? Sudah. Ada muncul apa di komen meja? Masukkan nilai A. Oke, misalkan masukkan nilai A. Masukkan nilai A-nya misalkan 1. Sudah 1? Masuk saya. Komen window nih. Oke, 1. Oh. Kenapa ya? Kontrolnya itu di bawah ya? Kedua kali. Hah? Oh, emang. Marco N. Oh iya, ekspresi. Oke, masukkan nilai A1, dia di bawah. Ya. Karena kita kasih garis yang tadi. Ya. Oke. Kemudian apa? Masukkan nilai B sama dengan di bawah juga. Misalkan kita masukkan 6. Oke, enter. Masukkan nilai C sama dengan 2 misalkan. Berarti persamaan kuadrat kita bagaimana? Hanya berapa? Hanya 1. Sama dengan persamaan kuadrat kita yang kita akan cari angka persamaan. Oke, kemudian enter.
dia keluar. Kenapa dia mencetak X1 dan X2? Karena free-nya, Pak. Ya. Kita bisa cek, karena di sini kita nggak perintah dengan step D ya, tapi kita punya di workspace kan, oke, ini sama dengan 28. Ya. Makanya dia X1 dan X2 yang ditampilkan di sini. Oke? Ini saya kasih backslash saya, makanya ada di sini nih. Lihat nih, ya kan? Karena di belakang ini saya kasih backslash. Saya kasih backslash aja. Oke, sekarang kami ulang. Ada yang error? Ada yang error? Semua jalan? Aman, Pak. Ada yang error? Udah direkam? Oke, nyawanya cuma 2 ya. Oke, coba kasih ini deh. Oke, ada yang error? Error nggak? Udah, sekarang udah. Error? Aman? Aman? Aman. Aman? Aman? Boleh. Sekarang masukkan ke WA. 3. Oke? B-nya 1. C-nya 10. Oke, berarti persamaan kita yang akan diceritakan apa? 3X kuadrat Ditambah B C-nya 10. plus X. Oh, tidak muncul. Ya, karena B-nya negatif. kurang. B-nya kurang dari. Ya. dari nolnya tidak terpenuhi. Oke? Bisa coba-coba. Negatif boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Berapa ya? Masukkan A. Aku suka nomor 7. Main BC-nya 3. Ya. Lanjut. Saya mau save yang script yang tadi, save as ini save tadi kan 1 ya? Ya. Saya pakai 2A karena kalian merasa lebih biasa dikatakan. Mending hadir, mending ini apa? Mending use script. Ya, dua dikasih nama lain. Ya, sudah? Coba perhatikan. Sekarang setelah baris 14 ini diambil baris 15 saya pakai baris 15 saya punya kaos, oke, otomatis dia harus muncul ya. If else and semua akan berwarna biru ya, yang dikenal oleh MATLAB. Oke. Di baris ke-15 saya kasih else, kemudian di enter, saya mau menuliskan di sini. Pakai tulisan saya mau tulis pakai perintah untuk mencetak apa sih pakai? Kemudian dalam tanda apostrophe saya akan perintahkan MATLAB untuk mencetak tulisan agar persamaan tidak dihitung karena akarnya imajiner. Koma? Akar persamaan. Oke, nggak masalah ya kalian. Oke. Dalam tanda apostrophe akar persamaan tidak dihitung karena akarnya imajiner. Oke, apa jadi bedanya dengan tadi? Oh, bedanya kalau ini ada else-nya, Pak. Nanti kalau misal tidak kurang dari 0 nanti munculnya out. Oke, coba perhatikan.
jika dia lebih besar dari 0, jika akan memenuhi, dia akan menjalankan garis 12 sampai 14. Tapi kalau tidak terpenuhi, else, dia akan menjalankan 16. Ya. Oke. So, itu. No. Langsung. Bisa loh. Sana. Klik kanan dulu ya. Ini. Betul ya. Yes. Tempat. Atau tempat. Oke, Pak. Oke. Di dalam satu kalian oke di mulai aja sih boleh pakai ini. Oh ini yang tadi paling itu. Selain satu, kalian ketik program menggunakan Nyari. if hati-hati ya, alsifnya harus disambung ya. Kalau dipisah artinya lain nantinya. Oke. Alsif, oke, kemudian oke, kemudian di komen di line satu. Oke, as usual, line 2, ya. Alsif itu udah pasti ada else-nya lagi ya? Pasti. Bisa langsung else if and before. Kita lihat. Ya. Setiap program yang kita jalankan dia akan keluar dalam else. Kalian sadar itu, Pak? Sadar, Pak. Kenapa? Iya kan? Oke, sampai oke. Tadi berapa? Oke, next week. Iya, Pak. Oh, bin ada Tapi itu sebetulnya kita fokus nggak masalah. Ya, kita fokus nggak masalah karena kita stepnya jadi dia akan baca lagi. Oke? Kita mau kemana? ke yang itu, Pak. If Else. Ini sudah. Sudah. Oke, Pak. Jadi kalau misalkan si alsifnya di baris kedua, setelah itu nggak masalah sih. Sudah. Oke, sekarang perintah untuk memunculkan program tulis masuk ke Nama. sebagai inputan disimpan dalam variabel nama. Nama. Input. Umum. Masukkan nama sama dengan masukkan nama sama dengannya biasa. Keliru, manukan. Sama dengan titik koma. Oke. Di baris keenam sama, tapi masukkan nilai put
besar semua sama dengan spasi, kemudian disimpan dalam variabel UTS kecil. Selesai? Simpan dalam variabel UTS tapi tulisannya kecil semua. Pulpen tak bon. Oke? Oke. Jangan ikut sama saya. Iya, Bang. Tidak dengar. Belum. Tugasnya juga gede semua, tapi disimpan dalam variabel tugas yang kecil. Masukkannya ke sama. Tugas. Bahwa UTS dikali 30/100 ditambah dengan UAS dikali 50/100, jadi UTS-nya itu 30%, UAS-nya 50%, tugasnya 20%. Disimpan dalam variabel NA. Kecil semua. Berarti apa? NA sama dengan UTS kecil atau besar? kecil. Oke, perhatikan ya. Di sini oke. Untuk UTS UAS tugas saya mau datanya itu balik. Makanya saya nggak pakai string kan di sini kan? Tapi nama saya pakai string nih. Jadi apa nih? Setelah apostrofinya apa? Koma. Oke. Berarti sekarang nama variabel nama tipe datanya apa? UTS UAS tugas. Tahu ya? Nah sekarang UTS dikali 20 berapa persen? 30% maksudnya ya. Oke, ini mau kayak gini boleh, mau seperti kayak gini juga boleh. Bisa pasang aja baru selesai sama agak space. UAS nya kali berapa tadi? Kali 50%. Oke, kemudian ditambah dengan tugasnya 20%. Berarti 17 kali 20/100. Oke, disimpan dalam koma. Saya tampilkan di komunitas. Sudah semuanya? Sudah? Oke, dibalas ke 11. Jadi, sampai belakang. Oke ya. Ketinggalan angkatan ya. Oke, di baris ke-11 saya memerintahkan MATLAB untuk mencetak tulisan nilai akhir sama dengan kemudian nilai NA. NA berarti tipe datanya apa? Numerik ya, dalam bentuk desimal berarti pada. Oke, jadi bacanya Efrin. apa? Dalam tanda kurung, dalam tanda kosong, nilai akhir sama dengan spasi, kemudian bilangan bentuknya numerik datanya disediakan. Berarti apa? Persen apa? Oke, terserah. Kalau mau dua angka di belakang koma berarti titik 2 F. Ya. Kalau mau default terserah MATLAB mau menuliskan berapa angka di belakang koma, nggak usah pakai titik 2 persen. Floating ya, angka itu dari floating bilangan desimal. Oke, tapi jangan lupa kalau kayak gini aja hanya memerintahkan untuk menuliskan nilai akhir saja dan hanya menyediakan space untuk menampilkan data format desimal. Tapi untuk menampilkan hasilnya pakai koma. Yang ditampilkan NA. NA.
Titik koma. Oh, I see. Oke? Bisa lihat? Bisa. Oke, di baris 12 saya kosongkan. Berarti di 13 kita pakai if. If kalau dipasangkan dengan apa? Tuliskan seperti itu dulu baru diantar. Setelah if yang pertama, saya kasih condition. Jika NA lebih besar dari 80, 80. ya kan? Oke. Maka dia akan dituliskan NA itu sudah variabelnya NA sama dengan tulisan A besar. Pakai apostrop. Ya, titik koma. Nilai hasil. Kenapa? Learning kan ini dulu kan, Boy. Tolong dong kirim ke Atika Freezer. Atika di setelah Atika. Tiketnya JJ. Karena saya kerja lapangan. Saya karena pekerja lapangan. Kalau drum orang apa ya? Sudah? Oke, saya menggunakan hal ini. Jadi kalau tidak terpenuhi, jika NA lebih besar dari 80, jika iya, dia akan memproses baris 14 kan? Kalau tidak, dia diuji pakai kondisi yang berikutnya. Jadi alsif, hati-hati disambung semua alsifnya, spasi, alsif, spasi, ya. Kondisinya NA lebih besar dari 40. Ya. Oke, kalau terpenuhi, maka dituliskan NA sama dengan dalam tanda apostrop dan akan menampilkan tulisan B. Titik koma. Oke? Kalau misalkan dia tidak terpenuhi, saya bikin kondisi yang lain. Jadi pakai asif lagi. Oke, NA lebih besar daripada 40. Salah. Oke, maka akan dituliskan NH sama dengan dalam tanda apostrop huruf C besar. Titik koma. Oke, kalau tidak terpenuhi lagi, saya mau pakai kondisi yang lain. Alsif, NA lebih besar daripada 20. Kalau terpenuhi, maka saya akan berikan bahwa NA itu sama dengan teks atau huruf D. Baru di sini kita pakai else untuk yang lainnya. Kalau tetap tidak terpenuhi lagi, tapi saya nggak punya kondisi yang lain. Jadi saya pakai else, kemudian setelah else saya tuliskan di sini NH. Biasakan ya, mencoret. Jadi NH sama dengan dalam huruf D. Oh, langsung dari bawah di kabel langsung. Oke? Oh, titik koma. Sudah? Sudah semua? Sudah. Oke, kita mau line per line. Oke, 1-3 nggak saya bahas. Baris kelima, kita memerintahkan method untuk menuliskan, jadi komen tinggal atau masukkan nama sama dengan sebagai tipe delta string disimpan dalam variable. Oke, tetapi setelah tanda sama dengan dia dituliskan di baris selanjutnya ya. Di baris ke 6 sampai 8 perintah untuk tuliskan masukkan nilai OKS sama dengan untuk kita masukkan sesuatu sebagai inputan disimpan dalam dan seterusnya. Oke, sampai baris ke 8. Lalu sama bagian? Ya. Baris tersebut gas seperti itu guys. Menugaskan tugas dikali 30 per 100 ditambah 12 kali 50 per 100 ditambah 12 kali 20 per 100 hasilnya disimpan dalam variabel NA. Oke? Di baris ke 11 perintah untuk mencetak
Di kolom ini akan muncul tulisan dengan angka sama dengan dan nilainya dengan dua angka di belakang. Dua angka di belakang. Oke? Nah, baru dibahas ke-13. Perhatikan instruksi. If, oke, kondisi yang pertama. Jika NA lebih besar dari 80, maka dia akan menjalankan di baris ke-14. NA sama dengan dalam tanda kosong, berarti NA sama dengan tulisan. Ya kan? Iya. Oke. Kalau tidak terpenuhi, maka diuji di kondisi yang kedua. Asli, maka asli. Jika NA lebih besar dari 60, jika terpenuhi, dia pakai yang dia menjalankan yang baris ke-16. NA sama dengan D. Kalau tidak terpenuhi juga, dia akan diuji di kondisi yang ketiga. Yang selanjutnya, apa jika NA lebih besar dari 40? Ya, dia akan menjalankan 18. Kalau tidak terpenuhi juga, kondisi yang selanjutnya. Jika NA lebih besar dari 20, kalau dia NA sama dengan D. Kalau tidak, yang lainnya dia. Kalau yang tidak lainnya, NA sama dengan D. Oke, nanti kita lihat. Oke, sekarang kita jalankan. Sudah disimpan belum? Sudah. Oke, pakai 3. Oh, oke. Oh ya. If else tadi kurang ya. If and-nya sama ya. Itu harusnya if else. Ya. If else boleh. If else If oke. if else and Oke, masuk. Hapus. Oke. 90. Semuanya. Raisa. Ah. Raisa, Pak. Ini dia. Nilai tugas, Bu. Ya. Display. Per Kurung atau dia dalam kosong nilai huruf oke, kemudian pada S berarti S. Oke, kemudian nama variabelnya apa? Nama. Oke, kemudian ini di baris berikutnya saya mau menuliskan FPR, kemudian saya tuliskan di sini adalah miliknya. Adalah, kemudian persen SG, kemudian dituliskan backslash S. Lalu apa nih emailnya? itu Saya akan jelaskan. sore M. Sudah dulu? Sudah diketik?
misalkan nilai produknya bukan atasnya nilai juga baris yang sama. Kenapa? Karena sama basic dari hasil. Dalam satu baris yang sama tulisan nilai huruf Indra adalah sama di sini enggak, kemudian nilai huruf oke, kita jalan Aman yang masuk dikasih. oke, Alright. Ora. Oh, ora belum ya? Iya. Oh, wes. Ngapa dulu apa? Apa? Di enter sih. Kira apa? Bener. Apa nih? Oh, enter. sebelum adalah saya kasih space spasi. Wah, apa ya? Tahu? Lo kok ragam mana ya? Ragam kan ya? Sebentar. Dari 68 kita tetap dulu. Ya, Ah, ya. ya. Oh, ngono. Masa planning lebih dari satu ada yang klik-klik dulu. Ah, baca. 12. 15. Oke, coba sekarang Coba pencet running terus. Pencet enter terus. Enter terus. Enter. Nah, terus. Hop. Oh, 2 itu. Apa ya? Aku nganti saya mau. oke. Anak error ya anu. Siapa tadi? Oke. Banyak kan? Ya, 80, 9, 90. Nah, pasti so. Wah, alhamdulillah itu nilai hurufnya nanti. Iya. Oh, kan gue cukup. Banget. Untuk tugas dulu. Kira puas 5 tes. Bisa dong. Mulai satu. Di. Adalah Yang muncul ini harus kita toh. nilai akhir. Oh, sing nilai akhirnya. Ini jawab. Bisa. Nah, bisa gue running kisan saya tek. Kan bisa tek. Di enter terus. Langsung hilang kan? Enter. Cetorot. Dua itu. Apa son? Ini gak ngomong bu, apa nih bu? Apa? Ini padanganmu ya bang? Saya tahu ya. Tetap iki loh, ini gede. Tetap dijak, ini gede. Masukkan nama ini.
Wis tau, tapi balik-balik terus. Balik namanya. Balik. Oh, namanya. Nah, dulu namanya. Cepet masukkan nama. Ini anu free. Berapa? Bisa. Apa nih? Lain 10 cek. Nih. Plus. Cobaran. Oh, astagfirullahaladzim. Pasti. Orang ini kita sampai dhewe, Son. Aku masih belum masalah. Nah, kita sampai dhewe. Oh, itu loh, Cek. Awal itu. Eh, 87. Oke. 1000. Enter lagi, enter terus. Iya. Iya, enter terus. Terus. Nah, gitu terus. Terus. Iki ceng folder. Cak. Ya. Terus. Sampai Nah, udah. Oh, nah, itu run sekali. sekali. Sekali tok. Tapi filemu kesimpan di situ loh nanti. Coba enggak apa dong. Oh. Guys, run sekali ya. Sekali. Enggak, kamu ngeran berkali-kali toh. Ya, tadi wis klik coba. Nah, Terus kapan? coba. Nawa. 78. Oh. Kalau bahas itu nih, bahas ramu tuh. Apa kan minus lah kan? Pakmu jenenge sapa ri? Begitu. Tambulo. Kasih. Biasanya belakang. Kemudian di komen sudah. Oke, seperti biasa. Hati-hati ya, fungsi tidak boleh pakai clear all sales ya. Nanti ketika ditambah jadi masalah. Baris keempat dikosongkan. Oke, baris kelima. Perintahkan MATLAB untuk menampilkan masukan pilihan Anda. Oh, sorry. Perintahkan MATLAB untuk mencetak tulisan pilihan rumus perhitungan. Pernyataan selanjutnya ditulis di baris. Perintahkan MATLAB untuk mencetak tulisan pilihan rumus perhitungan. Oke, di baris selanjutnya setelah ini garis pakai apa? Oke, kemudian di baris ke-6, dengan perintahkan program untuk menuliskan tulisan demikian. 1 perhitungan luas persegi panjang. 1 titik kemudian spasi luas persegi panjang. Oke, nah selanjutnya juga pakai baris selanjutnya jadi pakai backslash s.
Oke, di baris ke-7 saya mau menuliskan 2 titik spasi volume balon. Oke, di baris ke-8 saya menuliskan 3 titik spasi ruang permukaan balon. Oke, baris 9 saya kosongkan. Ini sudah semua? Belum. Oke, saya tunggu. Baris ke-9 saya kosongkan. Baris ke-10. Perintahkan untuk menampilkan tulisan masukan pilihan Anda dalam kurung 1-3, 1-3, titik 2, spasi, sebagai inputan disimpan dalam variabel pilih. Berarti apa? Ini sama dengan dalam kurung 1-3. Terus titik 2 spasi. Selanjutnya ditulis di baris titik. Ada itu. Baris ke-12. Spasi. Variabel ya. Ini. Kemudian ditutup dengan apa sih? L. Oke. Selalu di satu kolom, jadi satu line. Enter, maka dia otomatis menjorok. Tulis case, case yang pertama. Misalkan case yang pertama pilih sama dengan 1. Ya. Pilih variabel pilih sama dengan 1, maka dia akan menjalankan perintah. Oke. Perintahnya demikian. Jadi kita mau perintahkan method untuk menginput masukkan nilai panjang sama simpan dalam variabel panjang sama dengan input dalam tanda apostrof masukkan nilai panjang. Oke, sama dengan spasi. Kemudian di baris berikutnya selesai. Oke, kalau sudah simpan dalam masukkan ke dalam sama dengan luas. Oke, luas sama dengan panjang. Alurnya enggak? Koma. Sudah? Oke, di baris berikutnya, di baris ke-17, tapi ya, satu line ya, di dalam case ya. Oke, kemudian perintah untuk mencetak. Pakai apa? Print. Dalam kurung, tulisan luas persegi panjang adalah. Oke, kalau ini kan dalam bentuk numeric berarti pakai apa desimal? Persen, oke. Oke, tapi di sini udah persen U. Nanti kalian cari kenapa U. U itu apa? Ya, saya nggak mau kasih tahu dulu. Nanti tugas kalian. Persen U itu apa? U itu apa? Oke, sudah. Kemudian disimpan dalam sudah di baris selanjutnya. Berarti ini baru tuliskan tulisannya untuk nilainya berarti apa? Koma luas. Tanda tanpa apostrof. Oke, sampai sini bisa? Bisa. Oke ya. Kemudian selesai case yang kedua. Case yang kedua adalah
cash kiri sama dengan 2. Oke? Sudah? Oke, ini mau saya copy di base 14 dan 15. Hah? Pakai chat saya nggak? Kan boleh ya, karena kita ngejar waktu ya. Oke, panjang sama tetap lebar, tapi saya tambahkan yang di sini di balik selanjutnya itu tinggi, nilai tingginya. Kita ngomongin volume kan? Lebar tinggi. Yang tinggi. Sudah? Resiko error itu. Perintah untuk mencetak nilai volume. Brand. Oh, kayak gitu. Orang error kok ora muncul aja. Aja. Orang nambah iki motor sing garis telu. Nek dipencet kemudian lu nambah burger apa nih Harvey link saya gue Oke, ini saya mau copy dari panjang sampai ini ya. Panjang sampai ini. apa Nah, kalau sudah ke-28 perintah untuk melakukan perhitungan luas permukaan balok. Rumusnya apa coba? Luas permukaan balok. Disimpan dalam luas P. Saya kasih luas P di sini. Jadi apa? panjang kali lebar 2 kali panjang kali lebar. Ya tambah 2 kali panjang kali lebar. ditambah 2 kali panjang kali kali tinggi 2 tambah tinggi ditambah dengan 2 kali lebar kali tinggi tinggi 2 ya apa di sini 2 kali apa panjang kali lebar sudah panjang kali tinggi lebar kali tinggi kemudian perintah untuk menuliskan berarti luas permukaan berapa adalah sampai sini oke? Oke, kemudian dikasih apa yang tadi pilihan kalau tidak terpenuhi semua case? Otherwise, di sini saya kasih warning ya, kasih warning. Pilihan yang sama, pilihan Anda akhirnya dengan apa? Pembaca nggak ini? Ini program semuanya? Sudah? Sudah sih bisa? Oke, saya akan jelaskan lagi. pilihan Anda salah Oke, 1 sampai 3 nggak masalah.
5 sampai 8 masalah ini. Dia dibaca sebagai variabel Pilih. kemudian ada switch variabelnya pilih kan. Oke, switch kalau pilih ratusan berapa jika pilih sama dengan 1 maka dia akan dijalankan yang ini nggak perlu dibahas masing-masing kan maksudnya jika tidak terpenuhi diuji selanjutnya tes selanjutnya atau pilih 1 dengan 2 maka dia akan menjalankan ini. Kalau tidak terpenuhi diuji tes selanjutnya. Apakah pilih 1 dengan 3? Kalau iya, dia akan menjalankan C. Kalau tidak, ternyata tidak terpenuhi juga. Otherwise kan akan ada muncul orang yang Ya sih subset bro. FWI CT. Oke, sekarang tulis satu. Kan tadi. Pilihan kita ada tulisannya. 16 lebarnya 8 tingginya 12 volume balok adalah oke kami tadi masukkan pilihan 3 1 sampai 3 masukkan nilai panjang 12 lebar 8 tinggi 10 9 luas permukaan balok oke dan terserah oke tanya lagi kalian masukin di sana 5 Ya berapa? Isi oh bisa tuh terus diputar terus ya terus toh. Oh iya ada tinggal dah rasa di print apa rasa di input rasa di ya rasa di apa ya oh enggak warningnya men anune matune apa oh wes ya sebentar ya dulu ya ingat ini struktur semacam untuk variabel sama dengan nilai awal sampai dengan nilai akhir dengan increment tertentu dimulai dari variabel sama dengan nilai awal. Oke? Kita masih
sini aja nih contohnya. Ya. Oke, di sini perhatikan ya, ada for K sama dengan 30.23.200, kemudian ada komennya 8, diakhiri dengan N. Artinya apa? Akan terjadi pengulangan komen ini. Apa sih ini? Menuliskan nilai K kan? Oke, untuk K sama dengan 30 sampai dengan 100 dengan 3. Dimulai dari K sama dengan 30. Oke. K sama dengan 30, kemudian turun ke bawah, perintah menuliskan kan? 30. Oke? Terus kemana? Exit kan? For K sama dengan berapa sekarang? 33. Turun ke bawah. Perintah untuk menampilkan nilai K. K sama dengan 33. Oke, balik lagi ke sini. Sekarang K sama dengan berapa? 36. 36. Turun ke bawah. Ada perintah untuk menuliskan K. K sama dengan 36. Dan seterusnya sampai dengan K 100. 100. Tapi ingat dengan 3. Kita nggak tahu dengan yang dari berapa. 99. Ya. Oke? Ya, Kemudian 99. di sini K sama dengan 99. Oke? Kemudian apa? N. Keluar. Ya. Oke? Sekarang perhatikan. Masuk ke MATLAB. Oke. Ke MATLAB kalian. Kemudian tapi nggak usah di sini. Kita mau mainnya di sini. Komen window. Common window. Oke ya. Di common window ini nggak usah di untuk editornya. Ini saya mau tes. Apa? Oke sudah? Oke. Saya mau masukkan itu tadi. For K sama dengan berapa? 30. Kemudian incrementnya berapa? Ya, sampai dengan berapa? 100. Oke. Setelah for, nggak pakai titik koma di belakang. Ya. Oke. Setelah for n nggak pakai titik koma di belakang. Turun, enter. Kemudian K. Enter. Kemudian diakhiri dengan N. sudah? Sekarang enter. Apa yang terjadi? K sama dengan 30 dulu kan? K sama dengan 33, K sama dengan 316, seterusnya sampai dengan 99. Terakhir. Nilai terakhir. Ya. Ya. Oke? Ya? Guys, next time we'll learn this for this time. If you want to forget memories, Kamu kan. Nggak baju. Oh, ada crossan itu sorry. Jadi suruh kan. Oke. Kering. Kasih lagi ke situ. Oke. Kita itu biasanya ujian ya. Oke, sudah? Oke, kita satu tulis Jeruk banget ini. Sedang program menggunakan apa? For N1 boleh dikasih. Kemudian di Oke, sudah. Sekarang saya perintahkan di baris kelima untuk menyediakan array. Array itu bisa kalau array 1 dimensi itu vektor, kalau array 2 dimensi itu matrix, 3 dimensi juga matrix ya. Oke. Yang kosong, siapkan dulu array kosong. Disimpan dalam variable vektor. Jadi gimana? Vektor sama dengan kurung siku. Oke, titik koma. Kita sediakan dulu. Kosong aja. Tapi kalau itu dalam array. Sudah? Oke. Kemudian di baris ke-6, oke, saya mau tuliskan di baris ke-6 aja. Baris ke-6. Saya mau menuliskan for dari K sama dengan, ya ini boleh pakai spasi biar rapi, fine, tapi saya nggak juga nggak apa-apa. K sama dengan minus 10
sampai dengan 100. Sampainya itu pakai titik 2 ya. Jangan sobek sampai 10 aja. Kalau usah pakai apa? Ini pakai Pakai space. nggak usah pakai titik koma ya. Kalau bisa ditutup dengan apa? Oke. Kemudian dia akan melakukan proses pengulangan demikian ya. Bahwa vektor spasi K disimpan dalam variabel vektor. Nanti saya jelaskan gimana caranya bekerja. Titik koma di belakang. Ini disimpan. Pakai nama apa kan? Oh, for N. Belum. For NA. For N1A. Disimpan. For N. Sudah? Sudah. Atau mau vektor lagi? Oke, coba perhatikan. Ini vektornya di mana? Mau di luar? Mau di command window atau tidak? Di command window aja ya? Ya. Oke. Langsung. Banget buku. Bisa. Oke, sampai ketika jelaskan ya. Oke, kita lanjut lagi Pak. Kita menyediakan pemerintah menyiapkan kosong semua dalam vektor. Jadi kalau misalkan saya tuliskan di sini, oke, berarti kosong kan? Ya. Kosong. Turun ke bawah. Oke, di sini ada for n seperti ini. Artinya apa? Di sini akan terjadi perhatikan, penting sekali perhatikan. Akan terjadi pengulangan proses di baris 7, ya. Untuk K sama dengan minus 10 sampai dengan 10 incrementnya berapa? 1. 1 kan? Ya. Mulai dari K sama dengan Min 10. Ditulis ya, pakai tulis ya. Saya selalu pakai warna-warni ya. Tidak jelas. Jadi apa? Dibalik, oke. For K sama dengan berapa? Min 10. 10. Mulai dari K sama dengan Min 10. min 10. K sama dengan min 10. Oke. Guys, ini kan? Tujuh kedua. Vektor sama dengan apa? K. Vektor. Selalu pastikan dulu kan? Ya. Ya. Pastikan. Turun situ. Kosong. Kosong. Ya. Kosong spasi K. Kali berapa? Min 10. 10. Sampai 10. Ya. Otomatis vektornya diisi K-nya Ya. Disimpan dalam variabel vektor. ya. Oke. Kembali ke sini kan? Ya. Sekarang. Min 9. Min 9. Oke. Turun ke bawah. Oh, vektor. Kosong. Kosong. Oh. Min 10. Min 10. Oh. Sekarang K sama dengan 9. Ya. Oke. Oke. Turun ke bawah. Tapi selalu ingat bahwa prosesnya dari proses baru proses kiri. Jadi tadinya termasukkan dulu kita. Ya. Oke. Ini kan vektor kan? Isinya adalah vektor. Vektor berarti yang pertama apa isinya? Pertama. Min 10. Oke, berarti saya tuliskan
minus 10, tapi setelah itu spasi K hanya berapa? Oke, apa? Oh, hasilnya nanti hasilnya 60 berarti. Main 10, main 10, main 10, main 7. Oke, minus 8 kan? Ya. Main 10, main 9. 10 minus 9. Kemudian spasi K kali berapa? Minus 8. Nice. Vektor. Seterusnya sampai K sama dengan 10. 10. Banyak. Ada 20. Oh ya kan? 21. Nah. Wes. Oh, astagfirullahaladzim, vektornya belum kita masukkan ini. Sorry, vektornya belum kita masukkan. Bentar, nanti. Ini rambut tambah kan enggak? Iya. Oke, sekarang kita lihat faktornya. Kita lihat di workspace saja. Kita double klik di sini. Oke. Minus 10, minus 9, dan seterusnya sampai 10. Lah kok ini ngomong dong? Ayo, kok ada semua gue? Oh, ini aku ngomong. Aku yang mana? Boleh. Boleh Pak. Oke. Apa? Pulang. Keluar. Imamnya boy. Sangat. Program booking. Berarti Madang langsung turun. Kedepankan logika bukan perasaan. Oke. Disimpan dalam perintah untuk menampilkan sesuatu, saya tuliskan banyak huruf. Oke, pakai pengatasnya ditulis. Oke, sebagai tipe industri, seperti apa? Oh iya. Oke, disimpan dalam variabel meter. Meter. Niter. Oke, sudah pakai titik koma belakangnya. Sudah. Sudah. Oke, kemudian di baris ke-6 saya kosong. Di baris ke-7 kita perintahkan Madang untuk menampilkan tulisan berulangan bentuk pertama. Menampilkan. Tinggal apa? Display. Menampilkan. Display.
ulangan untuk pertama. Tapi setelah menulis masih menggunakan variabel sama dengan 1 sampai dengan meter. Oke, kemudian ada kita bahwa 2 kali dengan K hasilnya disimpan dalam variabel ABC. Menampilkan apa tipe datanya? String. Sebetulnya bisa dalam bentuk dengan menggunakan int. Asal dia tidak dituliskan dalam tanda posko. Jadi kalau ingin menampilkan, memerintahkan MATLAB untuk menampilkan nilai A, bukan tulisan nilai A, berarti is dalam kurung A saja. Oleh pakai kosong, tapi kalau kosong berarti tulisan A-nya yang muncul. Ya kan? Coba, sudah? Oke. Saya mau pakai cara oke. Perulangan bentuk kedua. Oke, sudah? Perulangan bentuk kedua? Oke, for-nya di sini menggunakan variabel n kecil dimulai untuk for n sama dengan sudah meter sampai dengan 1, tapi incrementnya adalah minus 1. Berarti mundur ya? Pasti kan? Oke, dari meter sampai dengan 1, incrementnya minus 1. Oke, kemudian perintahnya pengulangan ini adalah 2 dikali n disimpan dalam variabel b kecil. Kemudian ditampilkan nilai b-nya. Sudah? Terus n itu apa? Sudah? Oke, kalau sudah oke. Ini dong. Saya pakai ini, saya copy di baris aja, saya copy untuk perulangan ketiga. Sudah? Sudah? Oke. Saya perintahkan MATLAB untuk menyediakan array kosong disimpan dalam variabel besar. Sama kurang siku. Kurang siku. Tonton Oke, kemudian baru ada coding. Dari for untuk pakai variabel i untuk i sama dengan 1 sampai dengan meter. Sudah? Oke. Perintahnya adalah di sini looping dalam looping. Jadi ada for and dalam for. Ya, itu sangat mungkin nanti di modul di pemodelan kalian pasti. Oke. Yang for yang berada di dalam saya menggunakan variabel c sama dengan 1 sampai meter juga. Oke. Perintahnya adalah selalu mencolok ya. Di antara for and itu selalu mencolok. Oke, perintahnya adalah demikian. Bahwa i pangkat 2 ditambah dengan 5 kali j. Oke, disimpan dalam variabel kan a dalam kurung i, j. Oke, ini saya tutup dulu.
Bisa jelaskan cara kerjanya. Kemudian di sini pakai spasi boleh. Kemudian saya mau tuliskan mengerjakan method untuk menampilkan tulisan ini. Kamu sudah belum? Ini adalah matriks ini. Kemudian selanjutnya adalah display nilai A-nya. Wah, besar apa belum? Ada yang kecil. Besar apa? Orang ini. Yang kedua, Kang. Oke, di baris kelima, di sini kita memperhatikan untuk menuliskan banyaknya jumlah interaksi, ya. Kemudian kita masukkan sesuatu angka, dijadikan sebagai input, datanya sendiri disimpan dalam folder. Kita masukkan angkanya dalam 2. Berarti kita sama dengan 2. Oke, tulis ya. Sekarang tulis. Oke, 2 kan? Oke. Ketujuh, ada perintah menampilkan perulangan bentuk pertama. Nomor itu akan muncul perulangan bentuk pertama kan? Turun ke bawah. Oke, perhatikan. Tersebut dua ya, Bang. Contoh. Akan bahwa 2 dikali X pada untuk sama dengan 1 sampai dengan 1. Satu. Ntar. 2. 1. Oke, turun ke bawah. Proses. 2 sekali itu. Ingat. 2 dikali berapa? 1. 2. Berarti sama dengan 2. Orang pada boleh sama dengan 2. Oke. Kembali ke sini. permisalan gitu. Baik. 2 2. 4. 4. Selesai? Selesai ya? Kita ngeliat K sama dengan 2 kan? Ya. Tampilkan nilai A. Yang ditampilkan nilai apa? 4. Ya. Oke. Wes. Tadi ada uji skripsi ya. Oh, sama dengan? Ya. Oke. Liternya berapa? 2. Tuh. Boleh. 4 sama dengan berapa? 2. N 1. 1. N sama dengan 2. mulai dari N sama dengan 2. Kelihatan nggak sih di belakang? Kelihatan, Pak. Oke. Ada selalu berapa selesai? Hanya 2. 4. Simpan dalam B. variabel. 4. Oke. Selesai?
Belum. N sama dengan berapa? Empat. Dua. Satu ya. Satu. Ya. Ya. Satu. Dua. B. Dua. No. Enggak. Ya, Pak. Belum. Ini tadi dua ya. Di sini sama dengan 5. Ya, Pak. Tulis A sama dengan 4. terus ini setelah B sama dengan 4 N sama dengan 1. B-nya berapa? 2. Oke, di sini 20, basic 20. Oke. Untuk menyediakan kosong disimpan dalam variabel A. Berarti satunya sama Kosong. kosong dia. Oke. Turun ke bawah. Ada looping di sini ya. Looping ini. Berarti apa? Ini looping ini for dengan n yang kedua. Oke. Berarti akan terjadi baris ke 22 sampai 24 untuk I sama dengan 1 sampai 3. Dimulai dari I sama dengan 1. Oke? Oke. Teruskan di sini. For apa tadi? I sama dengan 1, 2. Ya. Oke. Satu. I sama dengan 1 turun ke bawah. C. Artinya apa? Akan terjadi pengulangan proses baris ke 23 untuk C sama dengan 1 sampai 3. Itu 2. Dimulai C sama dengan 1. Oke. Itu kedua. Satu. Ya. For J sama dengan 1. Sampai 2. 2. 1. C-nya 1. 1. Ya. J-nya 1. 1. ya kan? Luas kanan dulu. Oke. I-nya berapa? 1. Pangkat 2. 1. 1. 1. 5. 6. A. I. C. C. Oh, 1. Nah. Oke. 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 Yang C dulu. Iya. 2. I-nya masih berapa? 1. 1 tuh. Oh, enggak, gua A1,2. Nanti A1,2 di N. Enggak 1. 1. 1. 10. Ya, 2. 10. 11. 11. A1,2. 1,2. 11. Oke. Oke. Selesai? Belum. Belum, Pak. Ya, sudah. Ya, sudah. Ya, tinggal yang ini. Ini belum, Pak. Ya. Ini sama dengan 2, Pak. 2. J-nya habis. Oh, 2,1. J-nya habis. Ya. Iya.
balene. Berarti 21 22. Iya. 21 22. Ingat 2 1 2 Gak apa-apa. Oke. 1 Oke. Berarti kita berapa? 2 1 2 pangkat 2 2 4 1 9 A21 A21 A2,1 9 ya benar ya Selama 3 jam. digantikan dulu. ya Ini 2 4 14 A22 sama dengan 14 14 ya ya selesai baru periksa Baris pertama kolom pertama baris pertama kolom pertama kan? ya Asal dua. Baris 11 oh dari oke siap belajarnya jumlah iterasi satu kita bunga rasanya Ntar bro satu apa Son? Apa Son? Iki niter itu, iterasi niter tuh. di kelas kayak dari dulu semua di pakai string. Iki string toh. Lagi string dulu ya. Iki string tuh. Iki stringnya angka tuh. Oke? Oh, dilangi ese dilangi. Lagi, ayo string. Tipe liternya jadi tipe numerik. Lanjut. pusat itu 7 oke asik betul 5 baris minggu salah itu Sama ya. Oke. oh betul Kan jumlah kelasnya 8. niter for n line 8 apa ya bisa pak ayo ngapa aku tuh titik koma Matanya sopan niter ya lo dua coba unggah nongol nah gon tuh titik koma ya gon titik koma anjing perulangan bentuk ketiga orang tujuan kok gon pun kamu tuh ya iki nih display wes ini adalah hasil akhir coba orang agak iki itu no nah oh benar 1 liter apa aja Oke, absen dulu sebentar.
Kita masih ada satu lagi ya, pakai WA aja, sebentar aja. Kita bisa mulai prosesnya. Dia sendiri. Orang itu dong. Apa ya? Aku kan susah langsung. Ah, saya salah. Salah apa tuh? Itu tulis di sebelah kiri ini adalah Wes, tonne. iki sing iki. Berarti sing iku langsung ke N lho. Ngapa kok ke N? Berarti ora keulang. Dan ngapa kok ora keulang? Dan ngapa kok ora keulang? 5 ke 2 5. Satunya pesan. Apa sih? Itu kan jadi Di sama dengan kira Bisa fatal ada ini kira ora terlalu penting dah. Penting. Nomor display A. Oh, no display A. apa kamu bisa? Oke. Saya kira begitu. Very well. Good, very well. Kuat juga ternyata bateraiku. Combo. Sombong no. Salah itu Laptop gaming. yang ini ya, coba perhatikan semuanya. Biar kita. Oke, saya mau pakai info yang dituliskan di command window adalah tulisan masukkan banyak air. Masukkan banyak air. Dalam kurung, dalam liter. Oke, kemudian titik 2 spasi. Dan saya masih backslash n, tapi tipe data ini numerik saja, biasa nggak perlu convert ke lagi. Simpan dalam variabel air. N underscore. Oke, kemudian di baris kanan, saya mau perintahkan di bawah info juga. Oke, dengan tampilan yang di command window kapasitas maksimal sebuah M dalam kurung dalam oke, titik 2 sama dengan titik 2 spasi dituliskan di baris selanjutnya. Apa bahasa di baris selanjutnya ya? Sampingnya aja ya. Disimpan dalam variabel n ember. 5 ember. Oke, itu coba di belakang. Sudah. Sudah? Sudah.
Oke. N dihapus. N dihapus. Baris ke-8 saya kosongkan. Ke-8. Ora tutup string. OTN kan nek main ing isor kok iki diisi. Sing dhuwur diisi sing isor. Ora luwih. Berarti N Oke. orang menjorok ya. Spasi kemudian kondisinya. Misalkan lebih besar dari 0. Oke, nanti saya jelaskan ya. Kondisinya Ni sama dengan 0. Kalau terpenuhi, maka dia akan melakukan proses di dalam Besar apa sama dengan besar? prosesnya adalah Jum member ditambah 1 plus 1 hasilnya disimpan dalam Jum member. Oke. Kemudian di baris berikutnya N air dikurangkan dengan N ember. Oke, disimpan dalam variabel Ni. Uner. Sudah? Dikurangi karo apa? Ini saja. Di baris ke-14 saya perintahkan untuk menampilkan tulisan jumlah ember yang dibutuhkan adalah titik 2 spasi, oke, titik koma belakangnya, kemudian perintah selanjutnya adalah menampilkan nilai dari jum ember, bukan tulisan jum ember, nilai, tapi di jum ember tanpa underscore. Sudah? Oke, disimpan dalam namanya Well, N. Apa nih? Oh, akan ini kan cuma dari gini. Apa? Makan. Selesai. Ya. Ya. Ini 27 liter. Airnya 27 liter. 1 ember yang bisa memuat 8. maksimal 8. Berarti ember pertama 8 kan? Ya. 8. Jadi sudah 8. 11. 20. Sisanya berapa? 3. Itu harus dimasukin di satu ember juga kan? 4 ember. Masukkan banyak. 28 berarti 27 27 tuh. Maksimal 8. Iya, Pak. Keren. Pak. Asik. Bukan.
Ya, oke. Oke. Nanti oke, deadline pengumpulannya itu siapa? Nih. Ya, Ya. Nanti pengumpulan ini ada berapa? Selasa. sama. Sama. Ya. H-2 jam. Oke. H-2 jam sebelum praktikum. Ya, H-2 jam sebelum praktikum. Oke. Selasa jam berapa? 12.50. Oh, Berarti. berarti, Pak. Berarti. Kenapa? Oke. Oke. Mas pun denger Mas itu. Break itu adalah kita bisa keluar Masih anu. dari sebuah tanpa menunggu tercapai, hanya tercapai. Jadi kita bisa keluar dari setelah waktu dengan menggunakan break. Kalau ini berarti kita bisa keluar kapanpun dari fungsi. Oke? Ya, nanti belajarnya. Kalau udah bingung kalian boleh tanya saya. Continue. Continue itu adalah jadi statement continue digunakan untuk memaksa perusahaan untuk langsung menuju iterasi berikutnya. Dia paksa supaya iterasi berikutnya. Oke? Nanti dipelajari ya, belajar logika ya. Ada programnya sudah ada terus tidak di kalau kalian bingung kalian boleh tanya. Oke. Permasalahan kita ada ujian minggu ini. Ujian praktikum. Kita praktikum hari Selasa. Kalian kumpulkan hari Selasa ya. Kalau bisa, makanya kan bisa 1 sampai 4 kan? Bisa sampai ini juga. Dikejar secepat mungkin sebelum ujian. Ya. Kalian pelajari dulu, running dulu. Mungkin laporan belum selesai karena ujiannya akan rencananya habis. Kalian praktikum? Ada. Oh, satu lagi ya. Oke. Full, Pak. Praktikum apa? Petros. Oke. Kegiatan boleh menghubungi saya. Nanti kita buatkan jadwal lagi. Aduh, 2 kali. Sabtu aman. Jam piro sih, Bro? Oke, tapi kan kita cuma 2 jam. Lihat dulu jadwalnya jam berapa. Nanti bisa. Sama baca. Kalian bawa laptop kali ya.